Oke, saya ulangi lagi di metodologi penelitian ini ya, dia terdiri dari paradigma penelitian ya. Jadi nanti inilah yang menjadi dasar kita untuk melihat yang lebih dalam kita akan melakukan paradigmanya seperti apa ya. Yang kedua ya, di dalam metodologi penelitian itu kita akan melihat pendekatan dan metode penelitian ya. Pendekatan apa yang kita gunakan? Kalau seandainya memang kita menggunakan data terkini ya, data tahun itu, maka pendekatannya yang kita gunakan tentu bisa saja nanti penelitiannya itu kohor ya, diwaktukan dalam waktu yang lama ya, sistemik ya, periodik dan lain sebagainya, 1 tahunan ya misalnya, atau 5 bulanan ya. Jadi 5 bulan pertama kita kunjungi responden, kemudian 5 bulan berikutnya kita kunjungi lagi responden, itu dinamakan dengan kohor ya, artinya kita tidak melakukan cross sectional ya. Karena kalau pendekatannya cross sectional jelas ya, kita hanya mendekati atau menemui responden itu hanya dalam 1 kali ya. Nah, itu pendekatan-pendekatan itu nanti bisa saja kita lakukan, apakah nanti menggunakan kohor ya atau menggunakan cross sectional. Kemudian tentu juga metode penelitiannya mengikuti pendekatan yang kita gunakan. Kalau seandainya kita menggunakan metode penelitian kuantitatif ya, sesuai dengan riset kuantitatif, tentu kita akan sesuaikan. Kalau kita hanya 1 kali ya mendatangi pasien atau responden, tentu kita menggunakan metode penelitian menggunakan cross sectional. Tetapi kalau seandainya kita berulang kali ya menemui responden, menemui pasien, maka bisa saja namanya nanti adalah pendekatannya kohor ya. Jadi metode penelitiannya tetap analitika, ya, eksperimentalkah, tetapi nanti pendekatannya menggunakan pendekatan kohor seperti itu. Ya. Jadi paradigma penelitian itu memang disesuaikan dengan bagaimana cara atau langkah kita melakukan penelitian kepada responden. Ya. Jadi perlu diingat, ya, tidak sama semua yang kita lakukan itu, dan apakah namanya itu sama? Tentu tidak, ya. Dia akan menyesuaikan dengan apa tindakan yang akan kita lakukan kepada responden atau kepada pasien. Ya. Jadi berapa kali kita mengunjungi pasien responden atau seberapa intervensi yang kita lakukan kepada responden atau pasien, maka disesuaikan dengan pendekatan dan metode penelitian yang kita lakukan kepada responden. Jadi perlu Bapak Ibu ingat ya, tidak sama semuanya. Jangan ya, padahal kita menemui responden itu beberapa kali, berulang kali, kita bikin namanya cross sectional, tentu salah ya. Kalau seandainya kita menemuinya beberapa kali, maka jadikanlah riset itu dengan pendekatan kohor ya, tetapi tetap metode penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif ya, apakah analitik ya atau eksperimental dan lain sebagainya. Kemudian ya, yang ketiga itu metode operasional ya, sesuaikan konsep ya penelitian ya, konsep operasionalnya dengan apa yang kita lakukan ya. Kalau seandainya kita melakukan penelitian yang bersifat korelasional, menghubungkan beberapa variabel, bisa saja nanti konsep metode operasionalnya menggunakan tentu berbagai ya skala yang kita gunakan, misalnya ordinal by ordinal ya, ordinal interval, interval atau rasio sesuaikan dengan bagaimana cara kita melakukan kategori terhadap data penelitian ya. Jadi memang Bapak Ibu perlu kita maknai semua hal yang kita kerjakan di dalam metode operasional atau konsep penelitian ya. Konsep operasional itu menandai bagaimana cara kita melakukan analisis data ya, bagaimana cara kita mengumpulkan data dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan bagaimana cara kita melakukan metode operasionalisasi dari konsep penelitian. Selanjutnya yang keempat, bagaimana metode kita melakukan pengumpulan data ya. Metode pengumpulan data ini banyak ini. Ada orang yang melakukan survei, misalnya menyebarkan angket, ya, atau melakukan pengamatan langsung, melakukan observasional istilahnya, maka itu merupakan metode-metode kita melakukan pengumpulan data, ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya tentu setelah data kita kumpulkan dan dirasa cukup, nanti kita akan melihat, ya, dengan apa kita lakukan ya, pengujian data, ya. Pengujian data ini tentu Bapak Ibu kita harus mulai dengan melihat apakah data yang kita kumpulkan itu berdistribusi normal atau tidak. Ya, apakah data yang kita kumpulkan itu homogen atau tidak? Ya, itu tergantung nanti bagaimana kita melihat ya keadaan masing-masing data tersebut. Ya, kalau seandainya datanya tidak berdistribusi normal misalnya atau tidak homogen misalnya, apa yang kita lakukan?
Kalau seandainya datanya berdistribusi normal dan homogen, apa yang kita lakukan? Itu kita sesuaikan dengan cara kita melakukan analisis data, ya. Jadi setelah data itu kita kumpulkan, kita lakukan pengujian, ya, datanya sudah berdistribusi normal atau tidak, maka baru kita lakukan analisis data, ya. Kalau seandainya penelitiannya bersifat eksperimental, ya, kemudian pengujian datanya berdistribusi normal, nah, uji apa yang kita lakukan? Nah, itu penting juga Bapak Ibu pahami dan ketahui sehingga nanti ketika kita melakukan analisis data itu tepat, ya. Kalau sudah tepat dia berarti kita bisa mendapatkan hasil yang sahih, yang benar, sehingga kesimpulan yang kita bikin adalah kesimpulan yang tepat juga seperti itu. Yang juga ya menjadi bagian di dalam metodologi penelitian itu adalah keterbatasan riset, ya. Kalau seandainya kita melakukan survei tetapi kita tidak melengkapi sebuah kota, ya hanya bagian kecil saja, maka kita sampaikan di dalam keterbatasan penelitian, walaupun namanya misalnya kota Bukit Tinggi, tapi yang kita ambil sebenarnya hanya sampel di berbagai kecamatan yang ada di kota Bukit Tinggi. Artinya kita tidak mengambil responden ya secara keseluruhan di kota Bukit Tinggi. Ya itu yang kita namakan dengan sampling. Nah, itu kita sampaikan di dalam keterbatasan penelitian. Begitu juga ya kalau intervensi yang kita lakukan tidak intervensi farmakologis, misalnya hanya non farmakologis, maka kita sampaikan ya. Intervensi yang kita lakukan adalah intervensi non farmakologis sehingga tidak langsung ya masuk ke dalam tubuh pasien. Hanya di bagian luar tubuh pasien diharapkan intervensi non farmakologis yang kita lakukan juga berguna dan berfungsi untuk melakukan kuratif atau penyembuhan terhadap pasien seperti itu. Oke Bapak Ibu siap ya menerima ini semua karena desain ini wajib ya Bapak Ibu pahami sehingga nanti ketika sudah sudah akan mulai melakukan riset ya setelah masalah kita dapatkan seperti pertemuan kita sebelumnya kita sudah mulai ini ya dengan desain-desain apa yang akan kita lakukan yang mulai dari pertemuan kita sekarang ini sampai dengan nanti di pertemuan terakhir kita katanya 2 kali lagi kita offline ya Bapak Ibu ya. Ibu akan berada di kampus. Ya, mudah-mudahan kita ketemu dan kita akan eksekusi nanti ya semua yang sudah Bapak Ibu pikirkan sehingga nanti di semester ini Bapak Ibu sudah mulai ada draft proposal kasar mungkin saja dulu yang nantinya bisa diolah oleh supervisor atau pembimbing Bapak Ibu nanti itu dijadikan proposal diajukan ke IPTI seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya? Silakan Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang terasa gitu ya. Silakan saja. Ya biar jangan terlalu seperti saya hanya menceramahi ya. Kalau banyak diskusi itu akan lebih baik sehingga cakrawala Bapak Ibu mengenai metode penelitian ini juga akan lebih baik ya. Kalau belum ada sebelumnya Pak belum ya? Kalau belum ya. Enggak Pak, Dila mau nyampein Pak Sidian kayaknya belum bisa ikut Pak, soalnya ada keperluan di luar katanya Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini paradigma ya. Saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu tadi. Jadi apa sih yang dimulai dari paradigma penelitian ya? Jadi paradigma penelitian itu sebenarnya adalah kunci utama riset ya. Kalau di S3 ya paradigma itu lebih dimunculkan ketika kita mendapatkan novelty ya, kebaruan dari hasil riset yang kita munculkan ya. Kalau di S2 sebenarnya masih boleh Bapak Ibu membuktikan teori, tetapi ya akan lebih baik nanti di dalam membuktikan teori itu Ibu temukan ada temuan baru ya di dalam teori yang Ibu dapatkan ya. Jadi nanti hasilnya bisa saja nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah teori baru ya, walaupun nanti teorinya agak nyerempet juga dengan teori lama gitu ya. Tapi ada nanti satu poin mungkin yang menjadi istilahnya kalau di dalam variabelnya variabel intervening, variabel antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kan ada juga nanti yang menamakan ada variabel pemoderasi namanya ya. Variabel pemoderasi ini nanti menjadi cikal bakal lahirnya sebuah teori baru. Jadi mungkin Ibu kenal yang pertama, mungkin di
S1 hanya familiar dengan variabel bebas dan variabel terikat, independent variable dan dependent variable. Jadi ketika di Pasca ini kita sudah tambahin satu namanya variabel intervening, ya, variabel antara. Satu lagi namanya adalah variabel pemoderasi, ya. Variabel pemoderasi itu maksudnya adalah variabel katalisator, ya, agar variabel independen dan dependen itu lebih nyata manfaatnya, atau lebih nyata keterhubungannya, atau lebih nyata pengaruhnya, ya. Itu dinamakan dengan variabel pemoderasi, ya. Mungkin diterima dulu, kita lihat seperti apa variabel pemoderasi. Kita lihat paradigma pertama, ya. Paradigma pertama, kucing binatang lucu, ya, dan dia adalah sahabat manusia, ya. Itu paradigma awal. Tetapi ada lagi paradigma yang menyatakan kucing binatang penyebab gangguan kesehatan. Di mana paradigmanya menurut Bapak? Apa kira-kira yang menjadi akar, ya, akar dari permasalahan yang akan kita mau angkat, ya, kalau seandainya paradigmanya seperti ini, ya. Kucing binatang lucu, ya, dia merupakan sahabat manusia, kemanapun manusia ini biasanya kucing selalu ada. Kemudian di sini ternyata jadi problem di sini, ya, kucing binatang penyebab gangguan kesehatan. Ya. Kalau seandainya kita bikin ini adalah satu variabel dan ini adalah variabel lainnya, maka apa yang menghubungkan variabel ini dengan variabel ini, Bapak Ibu? Ya, ketika kita melihat paradigma riset, gitu, paradigma penelitian itu. Ada yang bisa menganalisis, Bapak Ibu? Di satu sisi, ya, kucing itu ya sudah biasa ada di rumah kita misalnya. Ternyata ya di sisi lain, kucing itu adalah penyebab gangguan kesehatan. Coba kira-kira apa gangguan kesehatan yang bisa dimunculkan atau disebabkan oleh kucing, Bapak Ibu? Alergi, Pak. Alergi, ya. Alergi, sesak napas, tokso, alergi, tokso. Tuh, ya. Banyak, ya, jadi penyebab gangguan kesehatan. Ada satu lagi yang kadang-kadang kita tidak terlalu ini, ya. Sebenarnya yang rabies itu hanya anjing, kah, Bapak Ibu? Kucing bisa Kucing juga, bisa, Pak. Bisa juga, bisa. bahkan kera atau monyet juga bisa sebenarnya untuk rabies. Bisa. Kan karena kucing ini sangat dekat dengan kita, itu kadang-kadang rabiesnya itu tidak tidak kita terlalu pikirkan, ya. Maka apa kira-kira, Bu, penghubung antara dua ini menurut Bapak Ibu? Paradigma apa yang mungkin muncul ketika kita melakukan penelitian terhadap kucing? Tolong Bapak Ibu ingat, ya, ketika kita sudah melakukan penelitian di Pasca, kita akan dihadapkan juga seperti pertemuan kita pertama kemarin, komite etik penelitian. Ada uji etik, ya, ada uji etik. Kalau seandainya kita melakukan penelitian terhadap kucing, kucing kita katakan adalah dia di satu sisi positif, ya, dia adalah binatang lucu, sahabat manusia, berarti dekat dengan manusia. Artinya kan nggak ada problem di sini nggak ada problem, nggak ada masalah. Iya, Pak. Baru dia ada masalah di sini. Kucing binatang penyebab gangguan kesehatan. Berarti ini adalah positif dan ini adalah lawannya, ya, positif, ya. Ya, kalau mau kita katakan negatif, ya seperti itulah kira-kira, ya. Harusnya ketika ini positif, maka ini adalah lawan dari positifnya, kontra positifnya. Jadi apa kira-kira yang akan menjadi masalah kalau kita membahas tentang kucing, Bapak Ibu? Pasti yang pertama, kucing adalah makhluk hidup. Belum tentu ketika kita melakukan penelitian terhadap kucing, Ibu lolos di dalam uji etika penelitian. Karena, ya, memperlakukan hewan, ya, ada aturannya, ya. Maka inilah yang dinamakan dengan paradigma kesehatan yang akan muncul ketika kita melakukan penelitian. Sama aja dengan saya contohkan di pertemuan-pertemuan kita kemarin itu tentang kasus-kasus yang mungkin berkenaan dengan khalayak ramai atau orang banyak. Contoh merokok, ya, merokok. Saya contohkan ini. Kalau menurut kesehatan merokok pasti dilarang, ya, pasti merugikan kesehatan. Kalau Bapak Ibu misalnya melakukan penelitian
tentang rokok, kalau di komite etik pasti disetujui, karena sesuai dengan konsep-konsep kesehatan yang menyatakan maksudnya rokok itu memang betul-betul merusak kesehatan. Pertanyaannya sekarang, misalnya ibu sudah lolos uji etik, paradigma kesehatan, paradigma problem yang akan muncul ketika ibu berada di tengah-tengah masyarakat. Apakah responden bisa langsung menerima apa yang akan ibu lakukan nanti di lapangan? Menurut Bu Asma Nelwati bagaimana? Tentang rokok saja, ya. Oh, belum tentu bisa diterima, Pak. Karena kan kalau di masyarakat, paradigma yang bilang rokok itu mempengaruhi kesehatan, sekarang banyak masyarakat yang menjawabkan bukan rokok aja yang menyebabkan penyakit batuk. Monyet aja nggak batuk, nggak merokok, batuk juga. Itu dia bilang, Pak. Nah, itu ya. Jadi itu. Jadi Iya. itu problem ya, itu problem. Sama juga dengan kita Iya, berbicara Pak. ini ya, juga sama ya. Jadi misalkan ya, karena di kesehatan kita pasti akan mendukung ya segala gerakan yang akan mendukung kesehatan, tetapi di Iya, masyarakat Pak. seperti apa? Jadi itu juga akan muncul ya. Jadi semua permasalahan itu akan muncul ketika kita mulai Iya. melihat bagaimana paradigma kesehatan. Ya, itu Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang ini bekerja untuk menghidupi keluarga dan harga diri. Ya. Kemudian bekerja untuk membantu penghasilan suami. Ini kalau saya tanya ke ibu-ibu, ini pasti jawabannya sama ya. Kalau ibu kan bekerja ini ya. Tujuan ibu-ibu bekerja apa kira-kira? Ini Bu Menghidupi keluarga. suami. Sebentar, saya nanti salah ini. Bu Kustira udah punya suami? Belum, Pak. Oh, belum. Aduh. Jadi saya harus hati-hati juga ini ya menyampaikan sekiranya sudah bersuami semua. Pak Fajri sudah ya? Sudah. Bu Dila belum ya? Bu Dila. Oke, jadi heterogen juga ini ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya munculkan ini paradigma ini. Kalau menurut ibu yang bekerja, ya, istri yang bekerja, kira-kira mau bantu penghasilan suami, ibu-ibu? Sebenarnya, coba tanya ke hati nuraninya mau. Mau, Pak. Oh, mau, alhamdulillah. Bu Asma Nelwati. Memang membantu, Pak. Oh, ya Allah, ini istri-istri baik semua ini ya. Kalau seperti ini nih, Mau. ini ya, ini boleh saja dilakukan ini ya. Tapi belum tentu semua istri jawab seperti itu. Ya. Karena begini ya, istri pada umumnya begini mengatakan, ya kalaupun dia bekerja, uangnya untuknya, uang suami pun tetap untuknya. Seperti itu Kak Bu Asma Nelwati? Tidak juga, Pak. Ah, ya Allah, ini yang baiknya ini ya. Ternyata ini istri-istri yang baik ini ya. Nah, karena ini konsepnya seperti ini, bekerja untuk membantu penghasilan suami. Ya, kalau itu sudah ada ya pada diri ya responden, berarti ini aman ya. Maka problem yang akan diangkat nanti tidak akan jadi masalah ya. Karena kalau kita mau mengkaji permasalahan seperti ini nanti kita akan melihat KDRT lah namanya nanti ya di dalam rumah tangga, atau misalnya kekuasaan suami berkurang ya karena istri juga bekerja. Kadang-kadang seperti ini ya, belum tentu juga penghasilan suami itu lebih besar dari penghasilan istri. Kalau seandainya penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami, ini kadang-kadang kan jadi masalah ya. Nah, itu biasanya terjadi ketika kita melakukan riset ya berkenaan dengan penghasilan gitu. Ya. Tapi kalau seperti Bu Asma Nelwati itu aman ya, risetnya aman. Hasilnya ya damai gitu ya. Tapi kalau seandainya seperti yang saya munculkan tadi, ada permasalahan ya ketika misalnya istri menganggap ya penghasilannya hanya untuk dirinya, kemudian penghasilan suami untuknya, seperti itu akan jadi masalah. Ya, oke ya, berarti dua contoh ini tidak terlalu bermasalah. Lihat ya, apa itu paradigma penelitian. Ya, ketika seseorang melakukan penelitian dalam paradigma tertentu, maka ia berkomitmen untuk menggunakan aturan-aturan dan standar-standar tertentu sebagaimana diyakini dalam paradigma tersebut. Ya, contoh tadi kalau Ibu Asma Nelwati meyakini bahwasanya istri itu bekerja adalah dalam rangka membantu suami, maka nanti ketika hasil atau hasil penelitian akhirnya akan seperti itu nanti, ya harus seperti itu, ya tidak boleh nanti jawabannya melenceng dari ketentuan utama yang tadi. Nah, ini yang dinamakan dengan paradigma penelitian. Kayak saya bilang tadi ada yang positivistik ya, itu ya
yang positif ya, lawannya biasanya kontra positif. Yang kedua adalah konstruktivisme, itu pembangun. Yang ketiga adalah post positivistik ya, setelah positivistik terjadi, setelah positif itu apa? Yang keempat ini yang paling dalam, kritis ya. Misalnya terjadi sesuatu yang sangat mencolok, ya, itu didalami apa penyebabnya ya, dalam ilmu penyakit dinamakan dengan etiologi ya, tanda dan penyebab, kemudian kita lanjutkan dengan manifestasi, dan itu kita tinjau secara kritis sehingga kita mengetahui apa yang menyebabkan hal itu terjadi, dan itu biasanya melahirkan suatu teori ya atau temuan baru. Jadi Bapak Ibu ya, paradigma positivistik itu dia dimulai atau berangkat dari pemikiran Auguste Comte dan dikembangkan oleh John Stuart Mill ya. Jadi dia merupakan ilmu atau teori yang berasal dari Auguste Comte ya. Kemudian di mana paradigma ini bertujuan untuk melihat ilmu-ilmu sosial layaknya ilmu alam yang harus diukur secara objektif dengan menggunakan metode yang sama. Misalnya perasaan ya, itu sosial itu. Misalnya kebiasaan ya, itu sosial. Tapi dia harus dilihat ya menggunakan metode yang sama dengan penelitian yang sifat kuantitatif ya, atau ada datanya yang untuk menguji kebenaran. Kemudian paradigma positivistik itu, peneliti dengan paradigma ini selalu menggunakan pengukuran data secara kuantitatif ya, walaupun risetnya kualitatif. Dan dia melakukan biasanya eksperimen dan survei ya, untuk melihat ya atau untuk mendapatkan hasil temuan atau finding ketika dia melakukan pengukuran data. Jadi dia akan melakukan eksperimen dan juga melakukan survei biasanya. Dalam paradigma positivistik ini, risetnya harus dilakukan secara objektif. Ya. Kemudian ukurannya harus tepat, dan juga dia melakukan pengujian terhadap teori atau hipotesis dengan analisa data kuantitatif. Ya. Kita tentu akan lebih fokus ya ke riset kuantitatif, karena memang di mata kuliah kita nanti adalah riset kuantitatif. Oke. Nah, inilah yang dinamakan dengan paradigma positivistik. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan paradigma interpretif namanya ya. Paradigma interpretif ini ya adalah analisis yang sistematis yang didapatkan melalui observasi yang detail terhadap tindakan-tindakan sosial yang bermakna yang dilakukan individu dalam lingkungan alamiahnya ya. Interpretif ya. Jadi semuanya itu berdasarkan interpretasi ya orang yang melihat ya. Ketika dilihat oleh peneliti, maka yang melakukan interpretasi itu adalah peneliti ya. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dan interpretasi bagaimana mereka menciptakan dan mengkonstruksi dunianya ya. Ingat ya, kita nanti ketika melakukan penelitian kesehatan, dunia kita itu ya biasanya adalah wilayah kerja, tempat kita melakukan penelitian. Ya, wilayah kerja itu bisa saja dalam bentuk komunitas, yang bisa juga dalam bentuk klinik, ya, rumah sakit dan sebagainya. Maka ketika kita melakukan interpretasi terhadap data yang kita lihat, ya kita observasi atau kita wawancarai respondennya, maka tentu nanti kita akan mengkonstruksi bagian yang hanya di dalam itu saja. Ya. Artinya apa? Kita tidak boleh menjustifikasi ya, apa yang ada kita temukan di wilayah kerja itu sama dengan wilayah lain, belum tentu. Ya. Biasanya kalau kita mau melihat apakah ada persamaan atau ada perbedaan, maka dilanjutkan lagi dengan penelitian yang dinamakan dengan penelitian komparatif. Ya. Jadi di bagian ini, di paradigma interpretif ini, kita hanya bisa menginterpretasikan hasil yang kita lihat ya hanya di tempat kita melakukan penelitian saja. Ya. Dan kita tidak boleh menjustifikasi, oh hal ini akan terjadi di tempat lain. Belum boleh ya. Walaupun nanti kita akan temukan nanti ada OR namanya ya, ada odds ratio, ya itu prediktif, itu hanya prediktif. Tapi kita tidak boleh menyatakan bahwa di tempat lain akan hal sama ini akan terjadi, itu belum tentu. Nah, maka itu dinamakan dengan paradigma interpretif. Ya. Nanti di bagian ini realitasnya itu merupakan hal yang subjektif yang dikonstruksikan oleh individu. Ya. Individu ini siapa? Kalau kita peneliti, tentu peneliti yang akan menginterpretasinya. Realitasnya tentu subjektif. Ya. Kenapa dikatakan subjektif? Karena ya kita hanya melihat di bagian itu saja. Apalagi di bagian itu saja kita juga menggunakan sampel, ya teknik sampling. Maka tentu kita tidak boleh menjustifikasi
memperluas ya tempat kita menjustifikasi atau menyimpulkan suatu hasil penelitian. Itu dinamakan dengan paradigma interpretif. Paham, Bapak Ibu? Oke. Nah, ini yang lebih dalam sebenarnya ya, paradigma kritis ya. Di dalam paradigma kritis itu ada proses untuk mengungkapkan struktur atau realitas yang tersembunyi dalam dunia yang bersifat material untuk membantu individu merubah kondisi dan membangun dunia yang lebih baik. Saya selalu sampaikan ini ya ke anak-anak bimbingan saya yang S1 ya. Sometimes ya kadang-kadang ketika kita menyebar angket atau melakukan wawancara, melakukan survei, ada bagian-bagian yang kadang-kadang kita lihat tidak ada di kuesioner-kuesioner yang kita bikin ya. Bagian-bagian itu sebenarnya adalah bagian tersembunyi yang bisa kita bahas lebih dalam ya. Ya. Bagian-bagian ini bisa nanti membuat analisis yang kita bikin itu lebih kritis ya. Jadi ketika kita misalnya melakukan pengumpulan data survei misalnya itu ya, itu lebih banyak kita akan melihat nanti ada bagian-bagian ya. Wah, ini tidak saya tanyakan ini ya, tetapi ada loh ya. Tapi ada loh saya temukan. Maka kalau seandainya kita mampu secara kritis ya memaknai apa yang kita lihat ya, apa yang kita saksikan ya, kemudian apa yang mungkin kita pahami ya, hal-hal yang rasanya itu bisa menunjang pembahasan yang kita bikin itu dinamakan dengan akan masuk nanti ke dalam paradigma kritis. Apa yang ada di sana? Adanya ketidakteraturan dan realitas palsu yang harus diungkap karena hal tersebut merugikan masyarakat. Ya. Nah, itu banyak kasus-kasus ya yang kadang-kadang secara tidak kita sadari ya itu kita temukan ya, tetapi kita tidak bahas. Kenapa? Karena memang tidak ada di dalam satu tujuan penelitian kita. Yang kedua memang tidak ada di dalam kuesioner yang kita bikin ya. Walaupun ya kalau seandainya kita sudah masuk ke komite etik, kita memang tidak boleh menyampaikan hal di luar tujuan ya, juga tidak boleh di luar di luar kuesioner ya atau instrumen yang kita bikin, tetapi sebenarnya kita bisa saja menambahkan di pembahasan. Maka dia akan masuk ke dalam paradigma kritis itu ya. Jadi paradigma kritis ini Bapak Ibu kadang-kadang muncul ya tanpa peneliti sadari ya, dia akan muncul ya beriringan dengan proses dalam kita melakukan penelitian. Ketika dia itu muncul ya simpan, dan ketika kita melakukan pembahasan itu sebenarnya boleh kita jadikan sebagai dasar kita melakukan melakukan pembahasan secara lebih dalam sehingga pembahasan kita itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena memang kita kritisi semua yang kita lihat, ya walaupun nanti disampaikan itu, ya walaupun di kuesionernya tidak ada. Oke, ada sampai di sini mungkin barangkali yang mau ditanyakan. Slide kita ini panjang ini, Bapak, ada 50-an. Tapi kalau seandainya kita bisa mungkin barangkali kita diskusikan itu akan lebih baik, ya sehingga apa yang tertera di slide ini dapat kita maknai lebih dalam. Kita sudah sampai ini di paradigma kritis. Silahkan ya kalau seandainya ada yang bertanya. Ada Bapak Ibu? Pak Fajri mungkin? Izin Pak, maksudnya di sini di paradigma kritis ini kan adanya ketidakaturan dan realita palsu. Maksudnya kita mengungkapkan atau mengungkapkan satu realita untuk penelitiannya harus tidak kita ungkapkan atau kita cari seperti itu Pak. Gimana tuh Pak? Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misal ini kita mau melakukan riset, tujuannya mungkin mendapatkan bantuan dari pemerintah misalnya. Kita masuk dengan cara survei door to door ini. Nanti ya Ibu akan menjadi pedoman pemerintah untuk memberikan bantuan ke masyarakat ya.
mungkin barangkali ya kita udah sama-sama ketahui kalau ada bantuan seperti itu kan semua masyarakat jadi tiba-tiba miskin gitu ya. Kan kasusnya seperti ini nih, ya. Nah, realitanya yang akan kita lihat ya. Jadi ketika kita mau melakukan paradigma kritis ini kita bisa kritisi di bagian itu. Walaupun nanti di kuesionernya tidak ada tampilannya. Kan biasanya di kuesioner itu hanya penghasilan sekian gitu ya. Nggak ada lebih detail itu ya di dalam kuesioner. Maka ketika kita menyaksikan misalnya di rumah itu ya dia sampaikan penghasilannya sekian, tapi di dalam rumahnya misalnya ya perawatan rumah tangganya lengkap ya, di parkirannya ada motor sekian buah, mobil sekian buah, seperti itu, maka kita bisa menyampaikan realitas yang di laporannya itu yang palsu, itu kita sampaikan di pembahasan riset ya, penelitian. Kalau masalah lain misalnya di rumah sakit ya. Ini mohon maaf ini mungkin rumah sakit kadang-kadang kan kita memang di aturan-aturan yang harus menyampaikan. Jadi puskesmas juga sama mungkin tadi. Laporan yang kita kan ada minimal laporan itu apa namanya Bu? Misalnya 75% ya. Itu harus di atas itu gitu. Apa namanya? Saya lupa ya. Target, Pak. Apa namanya? Target ya, target. Target kan biasanya kita melaporkan di atas target ya Bapak Ibu ya. Bu Nel? Iya benar. Sesuai target, Pak. Target Sesuai dengan capaian, target Pak. sasaran. Walaupun kadang-kadang belum tercapai targetnya kan benar. Ya, Enggak, berikan Pak. dulu. Harus sesuai itu dulu, Pak. Ya. Capaian, Kalau Bu Nel hebat. bon angka, Bu Nel 2 kali. bon angka, Jawabannya bagus ya. Bagus ya. bon angka. Sesuai ya kalau Bu Nel. Tapi ya kalau ada ini ya memaksakan agar ya sedikit di atas target, padahal targetnya belum tercapai gitu ya. Nah itu masuk ke sini ya, kita yang meneliti itu ketahuan itu Bapak Ibu ya, misalnya oh ternyata ini datanya sebenarnya belum sampai, ya itu bisa kita sampaikan ya, itu bisa kita sampaikan. Tapi memang harus hati-hati juga ya, apalagi Bapak Ibu juga berada di sana, nanti kan kacau juga ya kalau terbongkar gitu ya. Nah tapi sebenarnya riset itu seperti itu menyatakan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Paham Bu Silviani itu maksudnya? Menyampaikan Ya, sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Nah itu ya. Jadi memang ibu-ibu, Bapak Ibu ya, kalau kita melakukan riset seperti itu, maka tentu nanti penelitian kita memang akan sangat baik ya, karena kita memang menyampaikan secara kritis apa yang kita temukan di lapangan. Gimana Bu Silviana? Bu Silviani? siapa? Insya Allah. Ini sebenarnya ya paradigma kritis ini ada baiknya ya, bahkan sebaiknya dilaksanakan ya, karena nanti ini akan menjadi cikal bakal lahirnya teori baru ya. Bisa saja nanti akan mementalkan teori yang lama ya. Misalnya teori yang lama itu ketercapaian ya sudah di atas rata-rata ya, ternyata ketika kita lihat datanya tidak sama, maka bisa saja nanti muncul teori barunya apa? Belum tercapai ya, belum memenuhi standar minimal ya. Nah seperti itulah kira-kira. Oke, nah ini adalah paradigma perspektif ya. Paradigma dan perspektif tradisi ya, via Grissinnya ini seperti yang ada tadi ya, ini ada positivisme, ini positivismenya, ini interpretifnya. Nah di sini nanti akan muncul nanti berbagai macam gaya riset ya. Yang pertama ini adalah fenomenologi ya, dia menyampaikan bagaimana keadaan ya yang ada di lapangan ya. Bisa saja nanti muncul riset dalam bentuk semiotik. Ya, semiotik ini adalah berdasarkan kajian-kajian teori yang ada. Ya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan sibernetik. Ya. Ada sosiopsikologi kalau seandainya nanti melihat bagaimana proses ya keadaan kejiwaan responden yang berada di komunitas misalnya. Atau ada lagi yang retorika, sibernetik, sosiopsikologi ini masuk ke
positivisme atau masuk juga ke post positivisme ya. Sementara yang interpretatif ini masuk ke fenomenologi, social culture ya, semiotik, kritis ini masuk ke kritikal. Jadi yang paling tinggi itu sebenarnya kritikal ini ya. Paling tinggi ini kritikal ini biasanya nanti kalau sudah menggunakan kritikal ini kita tentu harus menggunakan analisis data yang lebih tajam ya. Mungkin saja nanti dia multivariat, di mana multivariat itu nanti dia akan membahas atau mengkaji ujinya menggunakan ANOVA misalnya. Jadi karena dia multivariat, masing-masing variabel itu ya baik itu variabel bebas, variabel terikat, variabel traveling, kemudian ada pemoderasi itu nanti akan dibahas secara lebih lengkap sehingga nanti akan muncul kekritikan atau kritisi dari hasil yang ditemukan di lapangan. Oke. Nah ini strateginya lagi ya. Kita Bapak Ibu akan tujuan akhirnya pasti sarjana ya. Sarjananya tidak lagi sarjana S1 tapi pasca ya, pasca sarjana. Apa strategi yang bisa kita lakukan ketika kita memulai riset ya? Strategi yang bisa kita lakukan itu diantaranya adalah seperti yang saya sudah suruh tugaskan ke Bapak. Mulai dari sekarang cari topik ya, cari topik ya. Ini kemudian untuk mencari topik itu usahakan memang riset yang memang Ibu Bapak inginkan ya. Kemudian bagaimana taktiknya agar strategi ini bisa berjalan dengan baik ya, mulai dari awal. Jadi jangan Ibu mulai nanti di semester 2 atau semester 3. Jadi mulai dari semester 1 ini ya. Itu strategi terbaik dari riset itu adalah dimulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang. Saya Bapak Ibu ketika S3 itu yang saya di semester 1 saja itu saya sudah cari incar topik apa kira-kira yang paling ketika saya bawa pulang itu nanti berguna. Saya di S2 kan saya kankernya prostat Bapak Ibu ya. Dan saya ingin naik level ya. Kalau kanker prostat saya masih menggunakan teknologi yang ada di Bandung. Nah, kan gitu. Jadi kalau di Bandung itu ada LINAC namanya, Linear Accelerator. Wah, ini sudah biasa. Saya di S2 sudah melakukan itu. Maka saya berpikir pas di S3 tentu akan ada yang baru. Maka saya munculkan di sana, saya pakai alat yang digunakan di dunia. Ya, apa itu? Saya coba cari apa sih teknologi yang bisa menghancurkan kanker menggunakan radioaktif. Kankernya ada kanker otak, brain cancer. Nah, jadi saya berpikirnya itu langsung jauh kalau itu. Ya. Jadi seperti itu juga kalau kita berpikir berstrategi untuk melakukan penelitian, cari kira-kira masalah yang besar. Masalah yang besar itu kalau bisa menggunakan teknologi terbaru. Ya. Nah, saya contohkan tadi saya menggunakan kanker otak menggunakan gamma knife perfection. Alatnya itu saja di Indonesia baru ada di 2 tempat. Satu di Siloam, Tangerang, satu lagi baru ya di tahun 2021 kemarin ada di Cipto. Ya. Sebelumnya hanya ada di Siloam. Waktu saya riset hanya ada di Siloam. Kemudian karena riset S3 itu dia perlu novelty, harus ada pembanding. Maka saya pergi ke Australia, Bapak. Ya, di Australia saya pergi ke Queensland, Brisbane ya. Di Queensland itu saya pergi ke rumah sakit Alexandra Hospital namanya di Brisbane di Queensland. Saya temukan juga alatnya sama, alatnya persis sama, bentuknya sama, tetapi tempatnya berbeda. Ini membuktikan bahwasanya kita mau melakukan compare ya, membandingkan hasil ketika kita melakukan uji di Siloam itu sama dengan di Australia. Nah, jadi begitu. Jadi kita berstrategi, bertaktik agar kita tuh lebih awal untuk melakukan riset. Jadi di semester 1 saya sudah melakukan itu. Saya sudah pergi di tahun 2019 itu sudah pergi ke Siloam, dan tahun 2019 akhir ya di bulan Oktober saya pergi ke Australia ya, membandingkan 2 alat itu. Dan kita juga melakukan ya treatment kanker otak pada pasien ya. Kebetulan pasien saya satu ada dokter Bapak Ibu ya, dokter umum di sana ya, ada permasalahan metastase terhadap kankernya. Kita menggunakan alat gamma knife perfection seperti itu.
Nah, jadi mulai berstrategi. Jadi kenapa ya saya itu ke Bapak Ibu ya menyarankan segeralah ada topik. Tujuan saya ini. Jadi saya agar ya setidak-tidaknya pengalaman saya ini baik bisa Bapak Ibu lakukan. Dengarkan suara saya kembali. Bisa Pak. Bisa Pak. Inilah. Sepertinya Ibu-Ibu kita nanti memang akan melakukan penelitian ini secara real lagi ya, makanya di 2 kali pertemuan offline nanti saya harapkan Bapak Ibu sudah mulai membuat ya, mulai dari strategi riset ini. Dan strategi ini saya harapkan memang kata kunci dari riset itu Ibu, bagian apa yang kita paling kita inginkan untuk melakukan penelitian. Maka Bapak Ibu boleh saja nanti Bapak Ibu kalau seandainya sudah ada proposal ya share saja ke saya. Saya coba juga nanti membaca proposal Ibu-Ibu nanti. Karena gini Ibu ya, karena Dikti itu selalu membuka proposal itu untuk bank proposal itu di bulan Januari biasanya. Berakhirnya nanti di bulan Maret. Itu kan, tapi jangan sampai kita di akhir-akhir. Kita akan bikin proposal pengajuan itu nanti agar penelitian itu didanai. Itu tentu lebih awal ya. Jadi kalau bisa di sekarang bulan November. Ya Oktober baru ya, tapi udah mau masuk November. Kita anggap aja November ini Ibu bikin proposal ya. Bikin proposal itu nanti yang paling baik itu nanti saya akan coba kirim ya bagaimana format proposal Dikti ya, bukan kampus kita dulu. Karena kita akan mengajukan dahulu proposalnya ke Dikti. Di bagian-bagian tertentunya nanti akan saya kirim di grup. Silahkan nanti Bapak Ibu bikin ya proposal yang lengkap, nanti kirim saja di grup kita. Saya akan coba bedah, kemudian proposal itu semuanya nanti akan coba saya masukkan ke Dikti ya. Mudah-mudahan kalau seandainya lolos nanti ya, itu nanti akan semua pembiayaan untuk penelitian nanti Bapak Ibu bisa pakai ya. Bahkan nanti untuk conference internasional ya harapannya nanti Bapak Ibu juga mempunyai pengalaman untuk melakukan konferensi internasional. Ya, ini makanya yang saya sudah anggap baik ini. TOEFL-nya udah ya Bu ya? Bahasa Inggrisnya aman ya? Bu Sisri? Bu Sisri? Bahasa Inggris Ya, sudah Pak. aman ya? Aman ya? Agak-agak aman, Pak. Agak aman ya, alhamdulillah. Berarti kan nanti bisa bikin presentasi, kemudian menyampaikan presentasi itu dalam bahasa Inggris. Nanti saya ikut, Ibu-Ibu, jangan takut pula. Kalau seandainya ada pertanyaan nanti yang rasanya Ibu tidak akan bisa jawab, nanti akan saya bantu jawab. Ya. Jadi itu gunanya nanti supervisor nanti. Ya. Kalau saya waktu di Jepang itu seperti itu, Ibu. Ya, saya hanya presentasi. Nanti yang menjawab seluruh pertanyaan dari audiens itu ya supervisor. Ya. Jadi nanti ada tanggung jawab supervisor untuk menjawab ya pertanyaan yang mungkin barangkali muncul dari para audiens ya ketika melakukan konferensi nasional. Jadi cita-cita kita ini harus tinggi ya Bu ya. Walaupun kita magister pasca sarjananya baru, tapi saya yakin ya yang ngajar Ibu-Ibu ini orangnya qualified semua ini ya. Sudah punya nama ya, baik itu di penelitian nasional maupun internasional. Jadi nanti aman lah Ibu-Ibu ya. Yang penting ya catatan terpentingnya bikin proposal ya, bikin proposal sesuai dengan minat Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, nanti di-share di grup ya. Kemudian nanti kita akan coba bedah ya, kita akan coba ya masukkan ke sekarang BIMA namanya ya kalau di Dikti itu. Insya Allah nanti biasanya di bulan-bulan Mei, nah itu sudah ketahuan itu apakah nanti kita didanai atau tidak. Ya, mudah-mudahan kita bisa didanai nanti. Oke, nah ini yang strategi ya Bu ya. Jadi nanti strategi ini penting ya untuk kita bisa melakukan penelitian itu dengan baik. Ya. Jadi ini
strateginya itu ya, dia merupakan cara atau langkah diambil oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian, ya, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Ya, kita tentu concern ya di penelitian kuantitatif saja. Ya. Kemudian strategi penelitian atau rancangan penelitian yang kita bikin itu diantaranya adalah langkah-langkah yang mengikuti logika, struktur, dan prinsip metodologi ya, serta bagaimana hubungan antara rancangan tersebut berkaitan dengan pertanyaan atau rumusan masalah penelitian dan hipotesis penelitian yang telah kita buat nanti. Ya, jadi strategi ini nanti Bapak Ibu ya, itu merupakan outcome ya. Outcome itu adalah hasil ya, hasil dari yang kita dapatkan ketika kita melakukan strategi penelitian. Ya, semakin baik strategi penelitian yang kita ajukan, ya maka semakin baik hasil yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan penelitian. Nanti jam 14.40 ada kuliah lagi ya, Bapak Ibu ya, dengan Pak Fauzi ya. Ya, Pak. Ya, Langsung lanjut. Tadi saya langsung aja menyampaikan tugas ya, Pak ya. Harusnya tugas itu di slide terakhir saya sampaikan, karena saya dapat ini 14.40 ya. Oke, nanti barangkali Bapak Ibu slide-nya ini akan saya kirim di grup ya. Sekarang sudah 14.39 ya. Mohon Bapak Ibu ingat ya, tugas Bapak Ibu bikin proposal ya, bikin proposal nanti apa yang ada dalam proposal nanti akan saya share di grup hari ini ya. Setelah ini saya tutup ini. Slide ini sebenarnya panjang nih Bu, ada 51, tapi saya baru sampai di slide berapa ini. Ini masih sangat jauh. Tapi nggak apa-apa, karena kata Bu Dekan tadi saya sudah sampaikan, karena yang rapat juga ada Bu Dekan tadi, ada Bu WR, kata Bu Dekan nanti mungkin disampaikan lagi ketika kita offline ya. Oke, mungkin barangkali Bapak Ibu tugas Bapak Ibu itu ya, bikin dulu rancangannya, nanti saya akan berikan format penulisan proposal magister ke Bapak Ibu, silakan nanti diikuti ya, pedoman yang ada di dalam panduan yang ada di dalam proposal master nanti. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini karena sudah pas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan ya, tetap semangat Bapak Ibu ya, terutama membuat proposal. Karena proposal Ibu tidak ada, itu jadi banyak ya MCAP-nya ya. Jadi MCAP itu tiangnya di sini nanti. Apakah Ibu nanti kualitatif atau kuantitatif ya. Silakan nanti pilih ya. Mungkin tidak ada lagi ya Bu ya, saya tidak memberikan waktu Ibu untuk bertanya karena waktunya sudah habis ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.